Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini, kami tim peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya sudah berada di Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Desa Galengdowo ini adalah salah satu desa dari 9 desa yang ada di Kecamatan Wonosalam. Desa Galengdowo ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Bapak Wartomo Esos. Beliau ini adalah sarjana lulusan Untak Semarang. Beliau adalah warga asli Jarak, Kecamatan Wonosalam, yang mempersunting gadis perawan dari Desa Galengdowo. Kemudian pada tahun 2013 ini beliau didapuk oleh masyarakat Desa Galengdowo untuk menjadi kepala desa. Kepercayaan masyarakat Desa Galengdowo terhadap beliau yang juga seorang aktivis waktu di kampusnya dulu, ini tidak dibiarkan begitu saja oleh beliau. Bapak Wartomo ini memegang amanah warga masyarakat Desa Galengdowo ini dengan mewujudkan impian-impiannya untuk mengembangkan desanya. Dengan mewujudkan kreativitas dan inovasi yang dimilikinya untuk mengembangkan Desa Galengdowo. Bapak Wartomo ini adalah kepala desa yang juga aktivis sejak mahasiswa, kemudian yang memiliki jaringan yang luas, dan juga sebagai ketua koordinator Asosiasi Kepala Desa se-Kecamatan Wonosalam. Prestasi yang dimiliki oleh Bapak Wartomo ini pada saat memimpin desanya ini lumayan banyak. Salah satunya di bidang ketahanan pangan. Desa Galengdowo juara 1 di tingkat provinsi. Di bidang BUMDes, Desa Galengdowo pernah juara 3 di tingkat provinsi. Nah, BUMDes Desa Galengdowo ini diberi nama BUMDes Loh Jinawi, yang terkenal di antara BUMDes-BUMDes se-Kabupaten Jombang. Salah satu unit usaha yang dibawahi oleh BUMDes Loh Jinawi itu adalah usaha wisata. Kalau kita menurut perjalanan waktu, maka di sini kita akan sampai pada lokasi wisata yang namanya adalah Bumi Perkemahan. Bumi Perkemahan ini sebuah lokasi wisata yang dapat digunakan untuk berkemah maupun untuk outbound. Agar kita lebih jelas dan lebih detail mengetahui bagaimana sih sebenarnya gambaran-gambaran umum tentang Desa Galengdowo ini, maka dengarkan bincang-bincang kami, tim peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya dengan para pengurus BUMDes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon dikenalkan, nama saya Sayekti. Saya salah satu tim peneliti dari Universitas Wijaya Putra Surabaya yang pada saat ini lagi melakukan penelitian di Kecamatan Wonosalam, khususnya di Desa Galengdowo berkaitan dengan desa wisata dan ini terhadap penyerapan tenaga kerja dan PAD. Nah, ini makanya kami kesini, sebenarnya ada tim kami, ada Bu Fitra Madiana dan Bu Erna yang hari ini tadi memberitahukan kesini jam 7. Jadi ada pemberitahuan bahwa ada persiapan akreditasi di kampus sehingga beliaunya tidak bisa hadir ke sini. Kami kesini tujuannya ingin mendapatkan data, Bapak. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan jenengan-jenengan ini sebagai sumber data kami, informan kami untuk mengisi kelengkapan data penelitian.
Perkenalkan Ibu, saya Hendro Diswoyo, asal dari Desa Kalungdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Di sini saya lagi sebagai sekretaris BUMDes, juga sebagai pemandu wisata edukasi untuk kelompok desa wisata Rawabayan. Perkenalkan, nama saya Nur Kholis, sarjana ekonomi. Saya penduduk dusun Pengajaran, Desa Kalungdowo. Saya bertugas sebagai ASN. Saya paramedik veteriner di kelompok di BUMDes Lok Jinawe. Ada unit susu yaitu Rahayu Mandiri. Saya sebagai bendahara. Terima kasih Bapak-Bapak atas perkenalannya. Mungkin ini kita ngobrol biasa aja nih, biar nggak kaku-kaku, kita ngobrol biasa aja. Kami kesini tuh yang pertama itu kami ingin mengetahui potensi desa Kalungdowo itu dari satu sisi alam, budaya, kemudian keagamaan, kemudian juga potensi-potensi yang lainnya ya, yang menyebabkan nanti Desa Kalungdowo ini memiliki bisa memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang. Monggo bisa dipun ceritakan kemawon apa sih potensi-potensi yang bisa digali di Desa Kalungdowo. Untuk potensi yang ada di Desa Kalungdowo sendiri ada beberapa potensi. Satu diantaranya yaitu potensi wisata alam, di mana di Desa Kalungdowo ada beberapa tempat destinasi wisata alam yang layak untuk dikembangkan ataupun layak untuk di Jumlahnya berapa? sekitar ada 5. Satu diantaranya yaitu wisata air terjun Jurangsingo, wisata air terjun Tretes Pengajaran, wisata Grojogan, wisata Gua Jepang, dan masih banyak yang lainnya. Sementara itu yang sudah pernah kita coba untuk kita kembangkan untuk menjadi destinasi wisata. Sedangkan untuk potensi yang lainnya yaitu seperti pertanian. Di sini sebagian besar masyarakat Desa Kalungdowo adalah petani, di mana petani mereka Berapa banyak persennya? sekitar 60%. 60%. Ya, 60% petani pekebun ya. Seperti petani salak, petani kopi, durian, juga buah-buahan yang lainnya. Untuk sektor peternakan yaitu masyarakat Kalungdowo sebagian besar juga beternak sapi perah. Sebagian besar berapa persennya? Nah, kalau untuk Persentase. satu desa kira-kira mungkin masih 70%, yang mayoritas ada di dusun Pengajaran. Peternak sapi perah. Lainnya peternak kambing. Yang lainnya adalah potensi wisata yaitu wisata seperti budaya, di mana di sini di Desa Kalungdowo ada atraksi ataupun kesenian yaitu kuda lumping. Itu yang sudah berjalan dan sudah memiliki surat izin. Siung apa? Surat izinnya berupa apa? Seperti siung yang dihuduk dan juga dihuduk. Terus lainnya yaitu potensi lainnya UMKM, di mana di Desa Kalungdowo untuk UMKM-nya ada beberapa jenis usaha. Satu diantaranya yaitu usaha UMKM membuat jamu bubuk seperti jahe bubuk, kunir bubuk seperti itu. Yang lainnya juga produk kopi, bubuk kopi, terus makanan ringan, juga olahan yang berbahan dasar dari susu sapi segar seperti permen susu, stik susu,
dan lain-lain. Sedangkan untuk religi di Desa Galung Jowo ada 3 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, dan agama Hindu, di mana mereka sangat menjaga kerukunan antar umat beragama, sehingga keharmonisan di Desa Galung Jowo tetap terjaga. Wisata religinya mungkin nggak ada ya? Wisata religinya tidak ada. Kalau Mbah Brahim itu petilasan makam, ya, makam. Ya kalau buat wisata itu biasanya kalau waktu menjelang hari raya Nyepi, di mana di situ ada seperti pesta, bukan pesta, arah-arahan, ogoh-ogoh itu, Bu. Nah itu di sini yang menjadi daya tarik pengunjung dari luar desa untuk menonton atraksi tersebut. Ini 1 tahun sekali nih? Iya, 1 tahun sekali. Atraksi lainnya yang di desa yaitu bancaan salak. Tahunan. Iya. Kajeng untuk tenaga kerja lah Pak, tenaga kerja di sektor wisata. Nah itu seperti tadi itu kan ada beberapa sektor nih, ada alam, wisata alam, ada ini pertanian, utama dan sebagainya tadi. Tenaga kerjanya kira-kira berapa? Untuk wisata edukasi sekitar 15 orang. Itu sebagai tenaga sebagai pemandu lokal. Ini. Kemudian yang lain? Lainnya ada yang di parkir, ada yang bagian ojek, ada yang bagian penjual makanan di jalur air terjun, juga pengelola bumi perkemahan. Ini kira-kira bikin Pak? Mungkin sekitar total awal sekitar 35 gitu. Waktu tahun 2016 sekitar 35 orang. 35 ya. Ajeng menikah apa? Ini dibayar dari hasil wisata atau mereka mendapatkan dari kegiatan wisata? Dari kegiatan wisata tersebut. Dari kegiatan wisata ini, upahnya dari kegiatan wisata. Iya. Ini. Pendapatan itu rata-rata per minggu gimana? Ya, per minggu ya tergantung dari jumlah pengunjung, Bu. Rata-rata jumlah pengunjung? Kalau hari Sabtu Minggu itu biasanya sekitar sampai 100 sampai 150. Kalau hari-hari biasa di bawah 50. Kalau hari raya ataupun hari tahun baru itu biasanya bisa sampai di atas 300. Oke Pak, untuk ini rumah makan atau warung-warung yang ada di objek wisata sebagai penunjang, pendukung objek wisata, wonten apa enggak? Ada. Iya. Jumlahnya berapa itu kira-kira? Iya, sekitar 4. Ya. Ini ada berapa pekerja per warungnya? 2, rata-rata 2, satu keluarga Bu. Iya. Berapa orang ya? Minim 2 orang. Nanti kalau ini pajak apa mboten? Warung-warung Retribusi kesehatan, kebersihan. Retribusi kesehatan. Kebersihan. Kebersihan. Nah ini kan tidak ada pajaknya, berarti Tidak. selama ini belum ada pemasukan datang dusun ya? Belum ada dari warung-warung itu. Dari objek wisata sudah ada pemasukan ke Kalau desa. dari objek wisata yaitu setiap bulan dari istilahnya dari yang bertanggung jawab di tiap-tiap unit wisata itu memberi laporan ke BUMDes. Nanti dalam waktu 6 bulan kita laporkan ke desa, dan berikutnya untuk setahun sekali pertanggungjawaban ke pemerintah desa. Iya. Berarti dari objek wisata sudah ada pendapatan. Iya. Rata-rata gimana? Kita ambil 70% untuk upah yang kerja untuk rekan-rekan, yang 30% kita bagi untuk desa sebagai kas, juga untuk kas pribadi untuk desa wisata, untuk
dana sosial itu ada 30 Kas pribadi, dana wisata, ya, kemudian untuk dana sosial. ya. Pengelolaannya ini sedanten di bawahnya BUMDes atau berdiri sendiri? Di bawah BUMDes ya. Pengelolaan di bawah BUMDes ini. BUMDes itu jumlahnya bila pengurus sama anggota. Kalau untuk struktur BUMDes yaitu direktur, sekretaris sama bendahara. Lainnya unit ada beberapa unit, per unit antara 2 sampai Ada berapa unit? ada sekitar berapa ya? Bentar. Untuk unitnya BUMDes yaitu yang pertama UPK Timpan Pinjam, kedua Desa Wisata, ketiga unit susu sapi perah, Sekedar. Ya. Daerahnya desa wisata, Y, susu sapi, Y, pasar desa, pasar desa, Dipam desa, berapa? Dipam desa, Lipat desa, sama Jalin Matra. jalur, Jalin Matra. Itu juga simpan pinjam dari program dari pemerintah provinsi. rata-rata tenaga kerjanya pun masing-masing Antara 2 sampai Yang di 15. unit pengolahan susu ada 8 tenaga kerja. unit pengolahan susu 8 tenaga kerja, simpan pinjam simpan pinjam 3, 3, y, terus Desa desa wisata 15, 15 tadi itu, kemudian pasar desa, pasar desa 2, y, ipang desa, 2, kemudian jalin matra, Jalin Matra 3. paling banyak di peran susu nih. Itu anggotanya pun juga paling banyak, Bu. Yang di anggota di ini susu itu ada 140 orang. Anggotanya 140 orang. 140. Kalau yang lainnya Kalau untuk Simpan pinjam? simpan pinjam itu ya lebih dari 150. di atas 150. Iya. Kemudian desa wisata, Desa wisata mungkin sekitar 30-an. kemudian pasar desa, Pasar desa 12 yang aktif petani. ipang, Ipam Paling paling banyak banyak sekitar masyarakat ya, masyarakat satu desa. di totalnya penduduk itu Total. gimana? 3.000 nih. Kurang lebih ya Bu. 3.000-an. Ya, Iya. total dari semua. Ini saya tulis total kakak nih. Iya, iya. Total kakak. Kemudian jalin matra, Dari Matra sekitar 90. mereka upah nih saat ini upah di BUMDes Iya. atau honor atau gaji istilahnya saya nggak tahu nih. Istilahnya menapa mereka tiap bulan pun untuk ini kan sudah diatur ya, direktur, sekretaris, bendahara sudah diatur. Nah ini yang saya tanyakan adalah pekerjanya. Pekerjanya ini di UPK itu. Oke. Ini upahnya berapa honornya? Kalau untuk honornya tiap Rata-rata. unit itu beda-beda Bu. Jadi Saya tulis untuk dulu ya. ya, Simpan pinjam simpan pinjam sekitar 700. 700. Ya. Kemudian desa wisata Kalau desa wisata itu sesuai dengan tamu yang datang Bu. ini rata-rata mawon Rata-rata setiap kali kegiatan itu 50.000. 50.000 itu tiap minggu atau Kondisional Bu, kadang 1 bulan 2 kali, 3 kali. per Kalau pas kegiatan? ya tergantung kegiatan. Per kegiatan terus 1 bulan berapa kegiatan? Maksimal 3. Kalau susu mendekati UMR. Ini kan pekerjaannya memang non stop. Dalam pagi sudah keliling ambil susu keliling, kita store ke Peko, setelah Peko kita tampung dibawa ke perusahaan. Nanti sore itu juga. Jadi mendekati UMR. 2.400.000. Iya, mendekati UMR. Kira-kira antara Ada yang lebih. ada Kita ambil rata-rata mendekati UMR. Bahkan ada yang hampir 3 juta gajinya. berarti saya ini kan lebih kurangnya 2.400.000 nanti Iya, malam. boleh. Kemudian pasar
Pasar desa. itu biasanya upahnya setiap tahun Bu. Nggih, Sekitar 400.000. 400.000 Iya. 1 tahun. Jadi ini pengujian ini sudah. Terima kasih. Saudara-saudara kita, saya pada hari ini berada di BUMDes. Iya. Ya, BUMDes Lojinawi. Ini yang saya pegang ini adalah sebuah mesin yang namanya Peko untuk menampung hasil susu perah yang dihasilkan oleh peternak di Desa Galengtowo. Para peternak sapi perah itu menyetorkan susunya ke BUMDes Lojinawi ini. Ini saudara-saudara, hasilnya apa? Mesinnya besar sekali. Ini ada teman kita juga, ini adalah sekretaris BUMDes Mas Adna, Mas Edward. Monggo Mas bisa untuk menjelaskan penggunaan dan cara-cara ini proses produksinya mesin ini. Monggo. Terima kasih. Sekarang kita berada di rumah penampungan susu miliknya BUMDes Lojinawi, di mana unitnya susu sapi perah yaitu Rahayu Mandiri. Di tempat ini Peko ini adalah tempat pendingin, di mana tempat ini berfungsi untuk menampung hasil perah sapi susu susu sapi perah yang ada di Desa Galengtowo ditampung di sini. Selanjutnya akan dikirim ke pabrik susu yang ada di Pasuruan, yaitu Indolacto sama di Nestle. Nah, selama proses sebelum pengiriman, sebelum dimasukkan ke mesin Peko ini, susu dari peternak, susu sapi dari peternak lebih dahulu kita cek kadar lemak ataupun kualitas dari susu tersebut. Setelah itu baru kita timbang berapa liter setiap peternak yang menyetorkan ke tempat ini. Adapun alat untuk mendeteksi kadar lemaknya, juga ukuran kandungan dalam susunya juga ada. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Universitas Wijaya Putra pada saat ini lagi melakukan penelitian di Desa Galengtowo. Salah satunya adalah mengangkat potensi desa sebagai desa wisata. Salah satunya, kenapa kami itu melihat mesin-mesin seperti ini adalah potensi untuk berproduksi, kemudian menghasilkan uang, juga menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah Kabupaten Jombang memberikan perhatian yang lebih kepada pemerintah desa Galengtowo. Begitu yang bisa kita angkat. Selamat untuk teman-teman di Desa Galengtowo, BUMDes Lojinawi yang memiliki potensi dan peluang untuk maju lebih pesat, lebih berkembang, karena juga sudah menjadi juara di tingkat provinsi. Selamat untuk teman-teman BUMDes Lojinawi. Kami dari Universitas Wijaya Putra Surabaya menyampaikan ucapan terima kasih telah bisa mau bekerja sama dengan kami untuk penelitian ini. Terima kasih. Teman-teman, ini adalah salah satu objek wisata di Desa Galengtowo. Objek wisata ini disebut dengan bumi perkemahan. Ini adalah objek wisata yang potensial, yang harusnya dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang melalui pemerintahan desa, karena di sini ada beberapa potensi yang bisa untuk dilihat dengan wilayah dan luas lahan yang hampir 1 hektar lebih ini, di mana di sini di lokasi itu ada beberapa lokasi yang bisa digunakan untuk outbound, kemudian untuk berkemah dan edukasi. Selain ada bumi perkemahan, ada beberapa objek wisata yang tempat kami kunjungi tadi adalah edukasi untuk ternak sapi dan edukasi untuk membuat jamu, ya tadi itu. Nah ini, jadi sebenarnya kita harus perhatian penuh ini. Ini masukan bagi pemerintah Kabupaten Jombang untuk pengembangan sektor wisata dan desa wisata di Kabupaten Jombang. Mungkin ada saran dari penelitian saya, masukan-masukan dari dengan sebagai pengelola BUMDes.
Ya itu, jadi nanti kalau bisa memang dari itu tadi kita tidak hanya sebatas jadi objek diteliti dan peneliti, tapi kita bisa kerjasama. Jadi program ini itu pandangan kami kan penuh dengan ilmunya, nah kami eksekutor. Sementara kita yang dari penggerak wisata kan masih banyak keterbatasan, termasuk ya dari segi SDM, kan kebanyakan yang terlibat di kegiatan wisata itu kan masyarakat lokal, dan mereka dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari petani, ada yang dari peternak, ada yang dari perguruan. Jadi mereka kan kalau bisa itu ada penambahan wawasan lah, paling enggak itu seperti peningkatan kapasitas SDM itu yang apa yang kami butuhkan. Selama ini kan membutuhkan tempat wisata, otomatis kan membutuhkan inovasi-inovasi baru. Ya, jadi belajar kami kadang kunjung mana, oh di sini kita kayak gini, kalau bisa diteruskan. Sebenarnya banyak konsep di desa wisata itu. Mungkin nanti bisa kita lanjut untuk kerjasama gitu dengan Wijaya Putra dalam konsep untuk penataan desa wisata ke depannya. Mungkin dengan Fakultas Ekonomi Wijaya Putra nanti Mas Indun bisa itu apa? Komunikasi lagi, karena kan nanti juga saya ada promosi rencana, kan saya memang sejak awal itu sudah konsen di Galengdowo ini sejak dulu. Mungkin itu yang dari kami bisa kami sampaikan, dan terima kasih Mas Indun tadi dibantu kemana-mana. Salam datang Pak Lurah, insya Allah makin dalam sampai akhir. Dan saya tunggu nanti kuesionernya kalau sudah selesai untuk dikirim. Terima kasih. Dari saya, salam juga dari Dekan Fakultas Ekonomi sama Ketua LPPN. Insya Allah nanti kami masih berkunjung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil bincang-bincang kami dengan pihak-pihak terkait, Bapak Kepala Desa, Bapak Wartomo, Kepala Desa Galengdowo, beserta seluruh stafnya, dan juga dengan Bapak Direktur BUMDes Lojinawi, Bapak Sekretaris BUMDes Lojinawi, dan Bapak Pengurus BUMDes Lojinawi. Saya sebagai wakil daripada tim peneliti tidak mampu menyebutkan satu persatu nama dari jenengan-jenengan semua yang telah membantu kami dalam menggali data untuk penelitian kami. Kami juga mohon maaf apabila selama dalam melakukan penelitian ini kami ada kekurangan-kekurangan, kami ada kesalahan-kesalahan baik yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh warga Desa Galengdowo yang telah membantu memberikan data tentang kegiatan usaha yang kami perlukan di dalam penelitian ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada tim kami, pada kru kami yang telah membantu terlaksananya kegiatan perekaman video ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Semoga adik-adik yang membantu kami tidak jenuh ya, dalam membantu kami, dan kami berupaya untuk menyelesaikan laporan hasil penelitian ini secepat mungkin. Dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pemkab Kabupaten Jombang yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian tentang desa wisata di Kabupaten Jombang. Semoga hasil penelitian kami nanti ini akan bermanfaat banyak dalam membantu mengembangkan desa wisata di Kabupaten Jombang guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.